Apa sih yang menginspirasi Mas Dhani sampai bisa terjun ke dunia musik ya? Saya itu bakatnya sebenarnya bukan di musik sebenarnya, Bang. Kalau Mas di partai ya sekarang ya, Iya. di Gerindra ya, mau ada mencalonkan diri jadi anggota Dewan dong ya? Rencana. Ya sebagai kader ya memang wajib lah untuk jadi anggota legislatif ya, mencalonkan jadi anggota legislatif itu wajib lah. Kita tahu lah 1745 itu tanpa menafikan perjuangan para pahlawan, tapi memang kemerdekaan kita itu memang atas berkah Tuhan Yang Maha Esa. Saya masuk penjara ya karena saya Gerindra dan saya mendukung Prabowo 2019 kan. Berbagai isu menarik kita perbincangkan bersama saya di Adiaksa Daud Channel. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam bela negara. Alhamdulillah saya Adiaksa Daud pada sore hari ini diterima oleh idola saya, anak muda, saya kira idola kru juga semua, yaitu Mas Ahmad Dhani, seorang muda yang sangat kreatif, pemberani, bahkan juga punya inovasi-inovasi yang tinggi, bukan hanya di bidang musik, intuisinya, tapi juga di bidang politik. Mari kita sedikit berwawancara dengan beliau, karena beliau telah menyiapkan waktunya di rumahnya yang serba antik ini, Mas. Ini saya kira satu-satunya di Indonesia ada rumah seperti ini gitu kan. Sampai lantai, saya sudah sampai lantai 4 gitu, Mas Dhani. Assalamualaikum Mas Dhani. Waalaikumsalam. Ini mau teman-teman mesen Mas, mau nanya tentang 30 tahun Dewa 19. Nah, ya kan 30 tahun Dewa 19 dan kemarin sukses menghadirkan sampai 4 orang vokalisnya di Surabaya ya kan. Itu dan kemudian 30 tahun juga Mas ini sebagai the living legend gitu loh, ya kan? Apa sih yang menginspirasi Mas Dhani sampai bisa terjun ke dunia musik ya? Kemudian ya, semua rata-rata lagu Mas Dhani itu abadi, artinya dikenal orang dan lama. Banyak lagu-lagu baru yang jadi gitu sumur jagung kemudian hilang, tapi ini kalau kita kemana-mana gitu selalu dinyanyiin orang gitu lagu-lagu itu. Itu gimana Mas, inspirasinya sampai bisa seperti itu? Ya sebenarnya 30 tahun itu adalah dihitung dari pertama kali Dewa berkarir, Bang. Bukan umurnya Dewa. Kalau umurnya Dewa itu 35 tahun. Karena Dewa 19 dibentuk tahun 1987 saat kami kelas 3 SMP semuanya itu waktu itu. Jadi 30 tahun itu dihitung semenjak keluar album pertama Dewa 19 itu Oktober 1992. 1992 sehingga sampai sekarang udah 30 tahun umur album Dewa yang pertama. Jadi kita merayakan 30 tahun Dewa 19 berkarir di dunia musik Indonesia. Dan sebenarnya saya ini sebagai founder tuh memang mengidolakan itu band Queen. Jadi rupanya gini Bang, saya itu bakatnya sebenarnya bukan di musik sebenarnya Bang. Jadi bakatnya itu ternyata saya itu bakat menangkap fenomena. Jadi saya suka sama band Queen gitu ya. Lalu apa sih fenomena Queen itu apa gitu. Lalu saya ejawantahkan semuanya ke dalam Dewa 19 dan ternyata tuh itu ini bahasa Inggrisnya itu it works gitu. Bahasa Indonesia itu ternyata berhasil mengejawantahkan satu fenomena band Queen. Jadi saya berhasil mengambil intisari dari band Queen itu apa, lalu saya tuangkan ke dalam musik yang kebetulan waktu itu jalan hidup yang saya pilih kebetulan gitu kan, sehingga rupanya hampir semua kesuksesan Queen itu berdampak pada karir Dewa 19. Itu aja sih sebenarnya. Itu Mas otodidak atau memang otodidak dong? Bukan belajar enggak ada. Enggak. Dari orang tua barangkali ada. Enggak ada. Orang tua ya turunan. Bisa main piano bisa, main gitar bisa. Cuman memang malah orang tua saya kan anggota DPR, bapak saya anggota DPR RI tahun 1966. Jadi saya itu tadi baru tahu setelah usia 50 tahun ini ternyata bakat saya itu sebenarnya bukan di musik, tapi bakat saya itu sebenarnya mengambil intisari dari satu ekosistem atau dari satu entitas gitu ya, yaitu band Queen, dan
saya bisa mengambil fenomenanya itu apa dan saya terapkan, saya jawantahkan ke band saya Dewa 19. Kebetulan jalur musik adalah jalur yang saya pilih gitu, dan ternyata berhasil gitu Bang ternyata. Tapi saya melihat ini teman-teman, Mas Den ini orang yang punya pegang prinsip gitu loh, nggak ada urusan. Jadi kalau sudah bilang A, kalau B sampai berurusan di bidang politik juga kan gitu kan. Seorang yang mengkritisi ya keadaan yang tidak sesuai dengan hati nurani sampai pernah ya kita sama-sama tahu kan Mas Dhani mengalami berbagai macam hal gitu dalam hidup. Sebenarnya Mas Dhani itu kan saya ingat banget waktu kita sama-sama satu pesawat dulu pertama kali kenal sama Mas Dhani. Saya pikir seorang pemusik yang bicara soal politik kok gitu. Itu adalah Mas Dhani gitu kan. Ya kan? Itu apa yang melatar belakangi? Memang ada keinginan untuk di politik. Apa yang begini Bang, kan saya tadi sudah cerita bahwa ayah saya itu kan anggota DPR GR ya, tahun 1966 sampai 1971. Jadi ayah saya pensiun tahun 71 kan, artinya saya lahir 1972. Artinya saya makan, minum, hidup itu dari pensiunan DPR RI. Jadi sebenarnya politik itu ya udah peristiwa hidup sehari-hari gitu kan. Ketika ayah saya konflik dengan DJ Naro. Di Bertiga itu waktu pemilu tahun 1982 saya itu terlibat Bang, maksudnya mengalami lah peristiwa-peristiwa politik itu, sehingga politik itu buat saya, apalagi teman-teman ayah saya datang ke rumah semuanya pada politisi semua kan, jadi buat saya politik itu bukan barang baru gitu sebenarnya ya. Keluarga saya hidup memang dalam dunia politik memang gitu. Tapi ini saya pribadi ya, bukan saya karena mau senang-senangin Mas Dhani, tapi saya melihat sebagai anak muda yang punya prinsip gitu dan berani bahkan mempertaruhkan jiwa gitu kan, artinya dengan konsekuensi kalau sudah berani sampai pernah masuk kayak kan pesantren itu kan hak pilihan yang jarang pemusik yang begitu. Biasa kalau musik ini kan pilihan hati nurani Mas Dhani itu loh. Itu sekarang udah masuk partai politik Mas ya? Saya sudah kan memang sejak ya waktu itu kan ya mungkin saya masuk penjara ya karena saya Gerindra dan saya mendukung Prabowo 2019 kan. Jadinya masuk penjara ya mungkin gara-gara itu, karena peristiwanya kan memang sedang Pilpres kan. Istilahnya diamankan lah gitu loh, supaya tidak terlalu berdengungnya supaya tidak terlalu gitu loh untuk mendukung Prabowo. Jadi ya kita anggap wajar-wajar saja lah ya memang tapi memang saya begitu Bang, saya orangnya memang entah DNA, entah saya banyak tinggal di Surabaya, memang orang Surabaya rata-rata gitu Bang. Rata-rata orang Surabaya itu gitu, orang Surabaya itu rata-rata memang saya bukan membandingkan orang Jawa di Surabaya dan orang Jawa di Solo dan Jogja itu berbeda ya. Gini Bang, secara geopolitik itu memang orang Solo sama orang Jogja kan orang Jawa nih juga kan. Tapi di Solo itu masih ada kerajaan Bang, di Jogja juga masih ada kerajaan. Nah sedangkan di Surabaya itu kan kerajaan terakhir kan Majapahit itu which is 900 tahun yang lalu. Jadi Surabaya itu udah hampir 1000 tahun nggak ada kerajaan. Egaliter semua gitu. Iya, jadi orangnya di situ tuh orang Surabaya itu memang seperti itu. Sampai sekarang pun meskipun dia tukang beca, meskipun dia kuli bangunan, ya tetap orangnya memang pede. Nah tapi kenapa, maaf, katanya bicara soal kerajaan di Majapahit, tapi saya lihat rumah Mataram tulisnya itu ada latar belakangnya apa rumah Mataram itu? Kalau kan ya memang Majapahit kan memang kalau kerajaan Majapahit kan memang anak cucunya Mataram Bang. Iya, rumah kan ditulis rumah Mataram. Gitu ya. Saya ambil lah gitu. Kan Nusantara ini berjaya saat kerajaan Mataram dulu Bang. Betul. Jadi saya mau mengambil spirit kejayaan Nusantara, spirit kejayaan tanah Jawa dulu. Waktu kerajaan Mataram itu kan kita sempat menjadi, nggak banyak yang tahu Bang. Jadi waktu rajanya Samaratungga, waktu ada Borobudur itu, Jawa itu, Imperium Jawa itu adalah imperium termaju, tercanggih saat itu. Itu yang nggak banyak orang tahu Bang. Makanya itu saya mengambil spirit itu gitu loh, bahwa sebenarnya
kita ini yang di tanah Nusantara ini pernah menjadi bangsa yang paling maju, bangsa yang paling canggih. Gitu ya. Gitu ya pakai. Kalau apa restoran restografi itu? Nah, kalau itu kalau itu salah satu visualisasi vision saya dalam berbisnis aja Bang. Itu pinginnya menjadi legacy lah buat anak-anak cucu lah gitu. Jadi kita bikin satu konsep seperti Hard Rock Cafe gitu ya. Hard Rock Cafe itu udah 40 tahun. 40 tahun ada gitu ya. Kan agak sulit tuh satu brand 40 tahun ada. Nah, saya pengen juga nanti begitu Dewa 19 ini udah nggak ada orang-orangnya, tapi brandnya masih ada dalam sebuah bentuk restoran gitu loh. Dengan konten-konten yang kita punya sekarang gitu loh. Ya sekarang kita beralih ke keluarga ya Mas ya. Ya. Saya ngeliat beberapa kali, saya dan beberapa kali datang ke sini. Tadi juga saya lihat di sini, anak-anaknya Mas itu sangat menghargai bapaknya. Saya beberapa kali lihat mewawancarai di TV, saya lihat si L atau Al. Kalau ditanya siapa tokoh yang paling kamu kawin, bapak, ayah, gitu kan. Dengan segala ini mereka mengakui ayah gitu sebagai idolanya gitu. Ya, artinya padahal ini bapaknya kan keras, ayahnya kan keras, tapi begitu tadi saya lihat si Syafia kan datang kan terus cium tangan, pinggang, pipi itu akrab sekali gitu. Itu mendidiknya dari mereka sampai menghormati banget dan menjadi idola. Saya terharu loh beberapa kali saya lihat si El misalnya kan waktu diwawancarain di TV itu saya lagi treadmill saya lihat dia bilang siapa yang idola? Ayah. Kenapa? Ayah itu berani. Ayah itu ngomong apa adanya, jujur. Satu kata dengan perbuatan itu kata-kata anaknya Mas gitu. Itu ngedidiknya gimana Mas tuh? Saya sih sebenarnya nggak pernah mendidik Bang. Jadi saya punya konsep. Saya tuh jarang menasehati anak-anak yang normatif ya. Saya. Jarang keluar dari mulut saya nasihat-nasihat normatif itu jarang banget. Karena saya lebih suka nasihat itu berupa suri toladan, gitu. Jadi misalnya saya nggak pernah bilang sama anak-anak jangan pelit lah, gitu. Jangan jadi orang jangan pelit. Ya mereka nggak pernah dinasihatin dari mulut saya, tapi kan mereka melihat sendiri. Iya. Dia bilang panutan saya, katanya idola saya, katanya gitu mereka bilang. Jadi di wawancara di mana-mana gitu kan. Jadi dia nggak nyari orang, dia nyari ayahnya gitu. Iya. Caranya kayak gitu ya, maksudnya jadi langsung. Iya, iya. Jadi kan anak-anak kan kayak Al sama El kan sama kalau dulu kan dari umur 13 ikut sama ibunya. Kalau Al sama El kan sampai sekarang masih sama saya di rumah. Ya mereka melihat langsung kan, langsung. Saya terus terang nggak pernah menasihati yang ini ya. Paling nasihat saya tahu nggak paling sering apa Bang? Nasihat saya yang paling sering mungkin anak-anak bosen. Kalau keluar rumah, keluar kamar mandi, matiin lampu. Hemat listrik. Itu nasihat yang paling sering saya ini. Mungkin mereka bosen tuh. Tapi mereka mengagumi ayahnya betul-betul dari hati yang dalam mereka tuh kalau ngomong kayak gitu kan. Mungkin mereka dengar dari teman-teman saya. Dan musik mereka itu juga ngikutin aja. Pada senang musik itu. Kalau si Syafia sama Ali nih? Belum Kelihatan. Itu mereka Mas arahin ke musik atau si Al-El itu? Kalau Syafia ini nggak bisa diarahin kalau Syafia. Dia mau-mauin sendiri. Kalau Al-El dulu diarahin memang dari kecil? Al-El bisa diarahin. Kalau Syafia sama Ali ini mau-mauin sendiri udah. Meskipun kecil itu udah mau-mauin sendiri. Nah terus kalau ini kan jadi keluarga Ahmad Dhani ini kan keluarga legend nih. Ahmad Dhani itu orang udah tahu semua lah. Ini kru-kru juga pada pengen ketemu sama Mas Dhani. Maksud saya kalau ada mantu-mantu, calon mantu yang mau masuk, jadi mantu, itu kriterianya apa gitu Pak? Jadi mantu, jadi keluarga besar Ahmad Dhani gitu. Kriterianya yang penting Al menyayangi, El menyayangi, Dul menyayangi, yang penting mereka sayang aja. Nggak ada kriteria sih kita. Nggak ada ya, bebas aja ya. Bebas. Nah sekarang kita masuk ke visi politik. Kan Mas pada ini, ke depan ini kalau Mas di partai ya sekarang ya, di Gerindra ya, mau ada mencalonkan diri jadi anggota Dewan dong ya? Ya sebagai kader ya memang wajib lah untuk jadi anggota legislatif ya, mencalonkan jadi anggota legislatif itu wajib lah. Masuk ke dalam kancah politik berarti ya? Iya. Karena saya lihat memang nuansanya Mas itu smart gitu untuk dan ada intuisi politik yang bisa yang jarang. Kalau musik itu kan rata-rata mereka nggak mau. Ya itu tadi Bang, di depan kan saya udah kasih tahu. Sebenarnya bakat saya bukan di musik, tapi bakat itu menangkap fenomena. Mengambil intisari dan menangkap fenomena gitu Bang. Jadi kalau di politik pun juga seperti itu. Sejak 2016 saya
cukup lumayan lah menangkap fenomena ini, mengambil intisari ini. Indonesia tuh intisarinya apa sih sebenarnya? Baik Mas. Mungkin terakhir nih sebelum kita akhiri karena sudah lama kita berbincang-bincang, harapan Mas buat melihat bangsa anak-anak muda, generasi muda ke depan Indonesia ini supaya lebih maju lagi. Ya kita berharap sih, Tuhan memberikan keberkatan ya kepada kita ya, karena kita tahulah 1745 itu tanpa menafikan perjuangan para pahlawan, tapi memang kemerdekaan kita itu memang atas berkah Tuhan yang Maha Esa, ya kan? Artinya kalau tidak ada bom Hiroshima Nagasaki, Jepang tidak buyar, ya kan? Dengan buyara Jepang, hengkang juga dari dari Nusantara, dan akhirnya Indonesia bisa merdeka. Jadi kita berharap Tuhan memberkati kita sekali lagi sehingga Indonesia ini diberkahi para tokoh-tokoh yang bersih, tokoh-tokoh yang murni ingin memajukan Indonesia. Amin. Terus negarawan-negarawan yang memang ingin menjadikan Indonesia negara yang besar. Amin. Dan juga politikus-politikus yang memang murni ingin membangun Indonesia, bukan hanya bancaan APBN. Ya, dan harapan saya Mas Dhani salah satu pemimpin Indonesia ke depan. Insya Allah Bang, amin Bang, berjuang terus kan gitu. Terakhir kalau di bidang musik Indonesia Mas, kalau Indonesia tuh kalau perkembangannya musik Indonesia tuh gimana kan Mas Dhani? Ya, menurut saya memang Indonesia butuh peran pemerintah untuk mengembangkan bakat-bakat ya. Saya rasa memang kita butuh menteri, entah itu menteri kebudayaan atau menteri pendidikan ya, yang memang punya visi dan misi terhadap pengembangan sumber daya manusia di bidang musik. Ya, mungkin nggak hanya bidang musik ya, bidang olahraga dan lain-lain. Saya rasa memang kita butuh orang-orang yang kreatif untuk membangun itu, Bang. Baik, terima kasih Mas Dhani. Terima kasih sekali. Sama-sama, kita akhiri pertemuan kita dengan Mas Ahmad Dhani yang idola saya dalam bidang musik juga, walaupun muda dengan keberaniannya. Saya nggak seberani beliau gitu. Dalam menyampaikan suara tuh nggak seberani beliau. Kalau katanya Cak Imin, Ahmad Dhani berhasil belajar dari saya soal keberanian. Walah, itu sih jauh lah kalau menurut saya Pak. Ya kan? Begitu, tapi beraninya luar biasa. Ya mudah-mudahan insya Allah Mas Dhani panjang umur dan akan tampil menjadi salah seorang pemimpin di negeri kita yang amanah. Kita yakin itu. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara.